Baiklah, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu partisipan, kita semua yang ada di sini, salam sejahtera. Saya akan mencoba untuk sharing, baik itu terkait pengalaman penelitian, pengalaman jalan-jalan, bahkan juga pengalaman studi bersama mahasiswa, dengan mengambil tema kali ini, Jelajah Wale Neto Minahasa. Ini pastinya adalah dalam bahasa Minahasa. Tapi materi akan saya share ini lebih fokus kepada walenya atau rumah tinggalnya dalam konteks ruang lanskap budaya dalam arsitektur. Ini sebagai pengantar saja, karena barangkali cultural landscape untuk sebagian akademisi itu belum memahami secara benar apa itu cultural landscape atau lanskap budaya. Mungkin masih ada perspektif atau pemahaman yang berbeda. Nah, di sini lanskap budaya seperti yang didefinisikan oleh UNESCO adalah sebuah manifestasi interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Juga dikatakan di situ bahwa lanskap budaya itu adalah model interaksi manusia, juga sistem sosial, dan bagaimana masyarakat itu mengatur ruang atau mengatur alamnya. Juga ada scholar yang mengatakan bahwa cultural landscape itu working bibliography, design landscapes atau history, menyangkut district, garden, spa, and the like, juga adalah evolve and yang berubah, berkembang, berevolusi, dan juga associative cultural landscape. Nah, definisi dan tempat makna budaya ini, kalau definisi berdasarkan ICOMOS di dalam konsensus bersama Burra Carter, itu adalah sebuah kawasan, lahan atau tanah atau lanskap, bahkan bangunan atau objek lainnya termasuk dengan komponen isi, ruang, dan pemandangannya. Itu menurut ICOMOS Australia tahun 99. Nah, ini juga perlu menyamakan, karena kita sering menyebut itu adalah pusaka bagi orang Indonesia, ya, pusaka Indonesia. Nah, di dalam terminologi pusaka Indonesia itu, kita mengenal ada pusaka alam atau natural heritage, yaitu alam dengan karakteristik unik. Kita juga mengenal pusaka budaya atau cultural heritage, terkait cipta, rasa, karsa, karya, karena kita ini kan dengan beragam suku bangsa dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan terakhir adalah cultural landscape itu sendiri atau yang lebih disebut sebagai pusaka saujana, yaitu gabungan antara pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu. Di mana pusaka budaya ini mencangkup yang tangible atau bendawi dan intangible atau non-bendawi. Sementara saujana itu sendiri mungkin bagi sebagian orang belum begitu melekat apa itu saujana. Jadi bisa kita sebut sebagai sejauh mata memandang, atau kita bisa sebut sebagai keragaman manifestasi interaksi hasil budaya manusia dan lingkungan alamnya. Ada juga selain mencerminkan interaksi, dia juga interaksi tanpa batas ruang dan waktu, di mana alam ini adalah mitra dari masyarakat. Nah, pada beberapa negara, saujana ini sering dipakai sebagai model interaksi manusia dan sistem sosial mereka di dalam mereka menata ruangnya. Kemudian saujana terakhir itu bisa dikatakan sebagai fenomena yang kompleks dengan identitas tangible dan intangible. Nah, kita masuk ke saya share pengalaman penelitian di etnis Minahasa, karena di Minahasa, etnis Minahasa itu ada 9 suku. Tapi itu perkembangan dari 4 suku, atau kalau kita lihat historinya, dia berkembang dari 4 subetnis besar, yaitu Tombulu, Tonsea, Toudano atau Tolour, dan Tontembuan. Seperti kalau kita lihat di peta yang sudah diwarnai teritori, itu masing-masing suku, masing-masing suku, kemudian di tengahnya ini Danau Tondano.
Nah, lanskap budaya Minahasa sendiri memiliki ciri dan karakter atau lokalitas, atau bisa juga kita katakan lokal genus yang bervariasi sebagaimana juga suku-suku lainnya di Nusantara ini, memiliki filosofi dan pandangan hidup yang sudah berakar selama ratusan tahun, yang terekspresikan secara vertikal hubungannya dengan Tuhan Pencipta, hubungan horizontal dengan masyarakat lainnya, dan hubungan dengan lingkungannya. Nah, ini saya tampilkan di sini adalah tempat di mana orang Minahasa itu paling banyak sering mendatangi tempat ini dan melakukan ritual, bertemu, jadi sebagai tempat persatuan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Watu Pinabetengan ini adalah dulunya di sekitar abad 670 sebelum Masehi adalah tempat pertemuan dari para leluhur yang 9 suku itu untuk membagi tanah Minahasa, sesuai dengan suku yang hadir pada waktu itu. Tapi eksistensi dari tempat ini sekarang menjadi tempat-tempat untuk pilgrim, baik secara perorangan, kelompok, atau dalam sejumlah orang besar, seperti yang dilakukan mereka setiap awal tahun. Nah, ini gambar-gambar ini menunjukkan upacara-upacara adat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terbentuk di suku Minahasa, baik secara sendiri, berkelompok, atau banyak orang. Jadi dengan berbagai tujuan, tentunya tujuan yang terkait dengan keterikatan atau koneksi dari budaya mereka. Nah, ini bisa kita lihat di dalam gambar ini. Padahal lokasi tempat Watu Pinabetengan itu sendiri, dia berhimpit di perbukitan. Ya kalau kita katakan di lanskap Minahasa itu di jantungnya Minahasa, ada di tengah, di dataran tinggi di tengah. Nah, kemudian tempat ini sangat berasosiasi dengan juga kelompok-kelompok aktivis budaya yang lain. Jadi mereka kalau melakukan ritual adat, mereka pasti akan ke tempat sini. Kemudian melakukan ritual sesuai dengan masing-masing etnis. Jadi kalau Toun Tembuan punya penamaan ritual berbeda dengan subetnis yang lain, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Dan ini juga saya ambil sampel contoh ritual yang sekarang masih eksis dilakukan, ritual persembahan yang dilakukan untuk Tuhan. Seperti itu, dan pada waktu itu saya hadir di sini kemudian mendokumentasikan ritual ini. Untuk yang intangible cultural landscape Minahasa juga sistem sosialnya seperti yang masih terpelihara sampai sekarang adalah yang ya tentunya semua sudah tidak asing juga mendengar kalau bicara Mapalus, pasti itu kerjasama, bergotong royong, kemudian makan di daun pisang, ini masih dilakukan oleh orang Minahasa yang betul-betul cinta akan budaya Minahasa. Budaya kemudian arisan, tapi itu istilah kalau di Minahasa itu kumaus atau mesesakean, kayak makan bersama dalam keadaan suka atau keadaan duka, seperti itu. Dan itu masih ditemukan di berbagai kampung atau wanua di tanah Minahasa. Nah, lanskap budaya yang intangible bagi masyarakat atau Toun Minahasa ini mempengaruhi juga bagaimana mereka menempati tempat tinggal mereka. Jadi selain menghormati para leluhur, itu kami istilahkan spiritual kepada Opo Wananatas, kemudian Wailan Wangko Amang Kasuruan. Kemudian juga lanskap budaya yang melekat ketika mereka menata tempat tinggalnya adalah mereka memagari teritori mereka itu dengan tanaman tradisi yang disebut tawaang. Nah, itu ditaruh di pojok rumah. Kemudian mereka sampai sekarang masih melakukan yang namanya rumah ges atau syukuran. Ya, kalau istilah modern Thanksgiving, tapi kalau orang Minahasa asli suka bilang rumah ges.
Kemudian pada orang Minahasa tertentu untuk tempat tinggal mereka, mereka masih menetapkan adanya tempat khusus dalam tanda kutip sakral bagi mereka. Kemudian Mapalus ini masih melekat di dalam menata rumah tinggal atau tempat tinggal mereka, yaitu mereka membangun rumahnya dengan cara Mapalus tadi, seperti itu. Kemudian yang Tumani ini ketika mereka membuka lahan atau mendirikan rumah atau tempat tinggal baru di tempat lainnya. Nah, ini secara histori kalau rumah Minahasa zaman dulu ya sekarang itu sudah jarang, itu disebut Wale Wangko. Nah, kita membaginya rumah Minahasa atau Wale itu sebelum terjadi gempa besar-besaran di tanggal 5 Januari di abad 18. Jadi banyak sekali Wale atau Bale Minahasa itu yang rusak atau hancur atau musnah. Tapi ada beberapa yang masih bertahan hingga sampai hari ini. Jadi periode model pembangunan Wale itu sendiri sudah melalui periode. Jadi periode sebelum kedatangan bangsa Eropa, kemudian periode di saat didatangi bangsa Eropa dan Asia. Asia saya katakan sini ya Jepang. Kemudian setelah kemerdekaan dan periode yang sekarang. Nah, istilah untuk Minahasa itu kalau pemukiman atau kampung itu Wanua atau Banua atau juga negeri atau Matani. Ini tergantung dari bahasa, dari subetnis. Kalau Matani itu orang Tombulu suka bilang Matani. Jadi ada kampung Matani, tapi Matani itu sendiri artinya permukiman dan seterusnya. Jadi ini cuma sebagai mengenalkan istilah saja. Nah, untuk yang ini, untuk hunian dari orang Minahasa itu sendiri dimulai dari, ini menurut wawancara dan juga cerita turun-temurun, dulu orang Minahasa tinggal di atas pohon, diistilahkan sebagai mesala. Kemudian hidup di goa-goa disebut mapulis. Kemudian mereka menempati juga kayak sarang begitu disebut bali kungkung. Nah, nanti mulai dia jadi periode seolah-olah kita ini bisa kita kaitkan dengan berarsitektur itu ketika munculnya istilah gobulan, yaitu satu tangga. Jadi sebenarnya orang yang mengenal rumah Minahasa itu dua tangga, itu sebenarnya dimulai dari satu tangga di depan. Yang mereka istilahkan itu gobulan. Jadi bangunan rumah tinggal dengan satu tangga di depan. Kemudian berkembang menjadi hunian yang disebut wale atau bale, atau juga ada yang mengistilahkan mawale atau walean. Nah, disitulah berkembang hunian atau rumah atau wale orang Minahasa dengan dua tangga dengan berbagai ragam model. Nah, ini dan itu setelah saya ini pengalaman penelitian saya ketika ada temuan ini, kemudian saya juga menemukan itu di dalam penelitian saya, rumah itu ternyata masih ada. Nah, ini contoh rumah yang ada di Kembuan dan yang ada di Tumaratas. Meskipun modelnya ada sedikit berbeda. Tapi memang waktu saya mewawancarai rumah ini memang sudah rumah yang di atas 100 tahun oleh pemiliknya. Nah, itu Wale Minahasa yang mula-mula. Kemudian kalau kita kembali ke romantika masa lalu pada saat datangan Eropa, itu kita melihat Wale Minahasa ini sudah berasimilasi dengan ya istilahnya kolonialisme. Kalau kita lihat di sini model-model rumahnya ini modelnya agak sedikit berbeda. Kemudian sudah banyak pengaruhnya, baik model tiang, kemudian model atap, penempatan tangga. Ada yang menempatkan bukan di depan, tapi di sisi seperti gambar ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau dilihat, rumah-rumah yang model seperti ini adalah rumah yang ditempati oleh pejabat pada waktu itu. Jadi disebut rumah keresidenan, seperti itu ya. Jadi kalau mau dilihat modelnya seperti ini untuk rumah-rumah Minahasa yang berasimilasi dengan kedatangan adanya bangsa Eropa yang masuk atau intervensi.
Nah, ini contoh rumah yang masih eksis sampai sekarang, tapi rumah ini adalah dulunya rumah keresidenan di zaman Belanda. Nah, rumah ini masih ada sampai sekarang dan sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk penelitian, ya, untuk studi-studi tentang arsitektur, pelajari dari perspektif arsitektur dan antropologi dan seterusnya. Nah, ini saya share untuk rumah-rumah yang dari subetnis, seperti contohnya yang ada di wilayah pesisir Minahasa Utara. Kalau mau dilihat rumah-rumah ini ada bervariasi seperti itu, bervariasi dengan model atap yang berbeda. Kalau mau dilihat rumah ini seperti contoh rumah yang di bawah ini adalah rumah istilahnya kalau zaman dulu adalah pemimpin di kampung itu. Jadi rumahnya disebut rumah Walewangko atau rumah besar. Dibandingkan dengan rumah yang lainnya pada gambar ini itu adalah rumah dari orang Minahasa atau rumah dari masyarakat di kampung, kalau ini di kampung Tontalete di wilayah Minahasa Utara. Nah, ini model yang ada sekarang yang masih eksis. Kalau saya bertanya kepada perangkat daerah, mereka katakan ya paling ada 4-5 rumah yang model begini. Tapi ini kan artinya rumah yang sudah istilahnya rumah yang unik dan langka yang sudah jarang. Ya, seperti itu dan patut untuk diselamatkan istilahnya. Nah, ini rumah yang tadi saya katakan, di sini ada melekat simbol-simbol di rumah ini seperti pada atap yang sedikit berbeda dengan rumah asli yang sebelum. Nah, seperti ini simbol hewan ular yang ditaruh di tangga, mungkin ada maksud dari pemiliknya. Kalau ular dalam bahasa Minahasa dikatakan sebagai dalam tanda kutip penjaga, dalam tanda kutip. Kemudian juga simbol-simbol seperti ini saya temukan di banyak rumah yang tangganya didesain seperti ini untuk bagian pengakhiran dari tangga menuju teras. Nah, ini yang tadi di Kampung Tontalete. Kemudian rumah-rumah yang ada di Wanua Lansot yang di dataran rendah juga sebetulnya cukup bervariasi bentuknya kalau mau dibandingkan, disandingkan satu dengan lainnya. Baik dari bentukan atap, model tiangnya, model tangganya, dan juga baik tinggi tiang penopang dari rumah itu, kemudian tinggi dari kolong rumah tersebut. Jadi kalau disandingkan itu ada beragam variannya. Kemudian kalau saya tanyakan juga rata-rata sama, kalau rumah yang seperti ini melekat juga nilai-nilai intangible-nya, bagaimana cara mereka membangun rumah. Jadi selalu itu ada dikaitkan dengan tradisi membangun orang Minahasa. Itu saya jelaskan sebentar. Nah, ini rumah dengan model yang mirip-mirip, berarti kita bisa melihat di sini ada keragaman model atau varian dari rumah Minahasa di kampung itu. Kalau yang ini di kampung Lansot. Kemudian saya juga melakukan penelitian di daerah Kapataran. Di sini juga ada rumah yang usianya sudah hampir 200 tahun, rumah ini, yang masih eksis sampai sekarang. Nah, ini juga menarik untuk dilakukan kajian-kajian ketahanan rumah ini, misalnya dari bencana alam, gempa, nah, seperti itu. Kemudian bagaimana model rumah ini tentunya. Nah, ini juga sangat melekat simbol dan makna dari tradisi budaya orang Minahasa di rumah ini seperti yang kami wawancarai pemiliknya. Nah, rumah yang tadi itu punya ruang soldor atau loteng yang mereka katakan dulu simpan hasil panen
simpan juga benda-benda yang mereka anggap heritage. Bahkan dulu pernah jadi ruang tidur anak laki-laki, selain juga dia ruang untuk ventilasi, perputaran udara di rumah tersebut. Nah, ini tangganya. Nah, kemudian terus ke dapur, ternyata masih ada dapur asli Minahasa itu yang disebut Dodika. Nah, ini sebenarnya kajiannya Bu Panca ini bagus. Dodikanya seperti ini. Jadi tanah, kemudian sebenarnya filosofinya tiga batu. Jadi berbentuk segitiga. Kemudian dimasak modelnya seperti ini. Nah, ini masih ada artinya mereka masih menggunakan ini untuk kegiatan masak-memasak untuk pemiliknya. Nah, itu istilahnya Dodika kalau di orang Minahasa. Kemudian mengapa saya menyertakan gambar ini? Ini gambar seorang opa yang istilahnya menifar nira. Karena di dalam ritual membangun rumah, mereka menggunakan nira ini untuk disiram ke tiang. Jadi pada waktu memasang tiang, mereka menyiramnya dengan istilahnya sopi. Atau di Indonesia kan cap tikus, minuman arak atau tuak. Nah, jadi tradisional mereka menyuling nira ini, begitu juga dilekatkan dengan tradisi membangun rumah orang Minahasa dengan memakai tuak ini atau sopi yang disiramkan ke tiang-tiang pada saat mereka membangun rumah Minahasa. Nah, ini unik untuk rumah ini di Kampung Lilang. Dia posisinya hampir di pesisir pantai yang kalau saya lihat ini rumahnya banyak ragam geometri, baik di tangga, kemudian di list planknya, kemudian ini agak sedikit berbeda variannya dengan secara tipe dengan rumah yang lain yang agak sederhana bentuknya dan tanpa elemen dekorasi. Elemen-elemen dekoratif. Kalau ini banyak geometrinya, terutama pada teras, tangga, teras, dan railing dan juga regel istilahnya di teras depan rumah tersebut. Nah, rumah ini sendiri adalah rumah seorang kalau disebut zaman dulu hukum tua atau pimpinan di masyarakat itu. Yang memang kalau sekarang kalau di desa itu pimpinannya hukum tua namanya. Kalau kampung yang di perkotaan itu kan sudah kelurahan, sudah lurah. Kalau di sini masih hukum tua. Jadi sebenarnya masih melekat adat penamaannya secara budaya bagi orang Minahasa untuk sebuah perkampungan. Nah, ini unik karena apa? Pada saat saya mewawancarai pemiliknya, rumah ini pernah terbakar sampai api memumbung tinggi. Kemudian ada oma opa sedang tidur, itu tengah malam. Nah, rumah ini ternyata tidak terbakar. Itu yang mengherankan saya. Apakah ada dimensi yang lain di rumah ini? Nah, itu yang jadi tanda tanya. Yang jelas rumah ini masih eksis. Tapi informasi pemiliknya bahwa rumah ini terbakar dan disaksikan oleh orang-orang atau masyarakat di kampung itu. Nah, ini juga satu dimensi yang lain yang sangat menarik, khususnya untuk rumah ini. Nah, ini eksistensinya ada di Wanua Lilang. Modelnya saya kira mirip-mirip dengan yang tadi, rumah yang sebelumnya saya tampilkan. Cuma mungkin ada perbedaan mungkin dari status sosial. Kalau tadi kan dia hukum tua, ini ya masyarakat. Nah, kemudian jalan-jalan lagi ke Tolour, ke rumah-rumah di orang Tolour atau Tondano, model rumahnya seperti ini. Ada yang 2 tangga, ada yang 1 tangga, bahkan yang rumah yang saya sebutkan tadi Gugulan itu masih ada di suku Tolour. Jadi masih ada. Ini model-model rumah yang ada di sana. Memang saya belum melakukan kajian secara arsitektur, tapi baru melihat secara varian atau keragaman tipe rumah yang ada pada suku Tolour atau Tondano. Kemudian ini juga keragaman yang lain yang sudah berasimilasi dengan kolonial. Jadi sudah ada konstruksi betonnya untuk kolong. Ini ada beberapa saya temukan di suku Tolour, khususnya di suku Tolour Tondano. Kemudian ada juga
apakah ini bisa dikatakan wale? Kalau wale kan bertangga ya, ini rumahnya tidak bertangga. Dia langsung ditopang oleh batu kemudian balok seperti itu. Nah ini juga perlu dilakukan kajian lanjutan. Ini pastinya rumah golongan menengah ke bawah kalau kami lihat di sini. Jadi tan hunian ini tanpa tangga, tanpa tiang penopang seperti itu. Nah itu masih ditemukan di suku Tolowur. Nah ini masih ada kaitan juga ini tradisi ini karena model perapian, model dapur ini dan model tungku itu bervariasi setiap rumah-rumah Minahasa yang tersebar di tanah Minahasa. Ini cuma sebagai contoh saja, kalau ini memang untuk produksi, seperti ada di Desa Pulutan. Tapi yang ini, tungku api ini banyak dipakai oleh masyarakat suku Romboken. Romboken itu suku Tondano yang disebut Porno namanya. Ya, mereka menamakan demikian, dengan model demikian. Nah, ini adalah tradisi yang masih melekat, tapi berasosiasi dengan fungsi ruang, seperti itu. Nah, ini juga seperti yang saya katakan tadi, ini ada di dapur ya, di belakang rumah dari orang yang petani tuak atau cap tikus. Nah, ini model memasak yang tradisional juga, nah, seperti ini ya. Nah, berbeda dengan wale yang ada di pesisir danau, karena mungkin kondisi alamnya demikian, kondisi lanskap danaunya demikian, jadi rumahnya malah terkesan ada di genangan air, tapi nah ini rumahnya ada berbeda, kemudian dibangun dengan memperhitungkan kondisi lanskap di kampung itu. Seperti ini, seperti berada di benar-benar di pesisir danau rumah-rumah ini ya. Jadi konstruksinya sangat berbeda dengan yang rumah Minahasa yang bertangga atau berkolong. Kemudian ini juga sebenarnya di pesisir danau. Nah, di sini ada tipe rumah yang berbeda, ada yang unik, yang kolongnya sudah ada betonnya. Namun asumsi saya ini adalah sudah kena pengaruh kolonial. Kemudian ini yang masih rumah bisa dikatakan wale Minahasa, tapi tidak berkolong yang tinggi, cuma berkolong rendah seperti itu. Ini model-model yang saya temukan yang ada di kampung Tolowur Eris atau di Wanua Watumea. Kemudian lanjutnya di sebelahnya itu Wanua Telap, itu juga sama, masih tersisa bangunan wale Minahasa yang unik-unik seperti ini. Nah ini memang bentuk atapnya ini sudah ada berbeda. Nah ini mesti perlu dilakukan kajian, kemudian disandingkan mengapa dibuat demikian oleh pemiliknya. Nah itu memang menarik yang menjadi kajian secara fisik dari wale Minahasa ini. Nah saya lanjut ke wale Tontemboan. Saya cuma mengambil satu contoh saja, bangunan yang berlokasi di Kampung Kamanga yang berusia 122 tahun. Ini modelnya. Kalau saya lihat ini modelnya agak mirip dengan yang tadi di suku Tonsea, model atapnya. Tapi di sini terasnya tertutup kalau dilihat. Namun secara tradisi dan historis dan filosofi serta makna itu melekat yang intangible lanskap budaya Minahasa di rumah ini. Nah, ini bisa kita lihat dari bagaimana proses membangun rumah dan anak tangganya dibuat 9 dengan maksud sio, bahasa Minahasa itu sio artinya 9. Pemiliknya sendiri mengartikan sio itu 9 subsuku Minahasa, kemudian memaknai itu sebagai satu kesejahteraan. Kemudian pemiliknya juga menceritakan bagaimana ketika rumah ini dibangun, bagaimana memotong kayu, mendapatkan kayu yang bagus dan selektif, kemudian dipotong pada saat bulan mati dan seterusnya, dengan tujuan supaya kayu-kayu itu tidak mudah lapuk, seperti itu. Nah ini kalau dari secara bangunannya, konstruksi seperti ini,
ditaruh di batu besar yang diambil dari sungai, ditanam di dalam tanah untuk menopang bangunan, menopang badan dari rumah ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga memiliki loteng untuk menjemur hasil panen, sementara untuk kolong oleh pemiliknya difungsikan untuk membersihkan hasil panen atau sebagai hewan ternak. Kemudian untuk secara fungsi dari ruang-ruang wale di Tontembuan ini ada serambi depan disebut sekei. Kemudian ini bagaimana rumah ini dikerjakan secara gotong royong pada saat membangun. Bagaimana rumah ini kemudian oleh pemiliknya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum rumah ini dibangun. Nah, ini secara fungsi dan rumah yang tadi ya, yang Tontembuan, ruang-ruang yang ada, kemudian rumahnya tidak ada fondasinya, dilakukan seperti ini, seperti pada gambar, dan dibuat kancingan. Seperti itu. Kemudian jadi polanya tidak, kalau di suku lain ada memakai tali, tapi di yang Tontembuan tidak. Mereka yang menggunakan kancingan dan tidak memakai paku. Kemudian tangganya ya seperti yang saya katakan tadi, ada filosofi yang dilekatkan atau nilai budaya yang dilekatkan pada ketika membangun rumah ini. Begitu juga dengan atap. Tadinya itu sebetulnya atap rumbia menurut informasi pemiliknya, tapi sudah diganti dengan atap seng pada beberapa tahun terakhir. Nah, ada tradisi ketika rumah selesai dibangun itu menguji, kalau istilahnya menguji kekuatan rumah itu dengan istilahnya loncat-loncat, kemudian ya seperti itu, seperti menari tapi loncat-loncat untuk menguji kekuatan dari rumah ini. Nah, itu ada upacaranya yang dipimpin oleh walian atau yang dituakan di kampung itu. Kemudian ini kondisi dari soldor atau lotengnya dari rumah tadi, yang seolah-olah ini karena sudah hampir sudah 122 tahun, jadi terlihat agak lapuk. Tapi belum pernah diganti, seperti itu. Ini juga elemen-elemen dari rumah tersebut, model-model rumah yang sederhana. Oke, jadi catatan terakhir dari saya untuk keragaman dari subetnis untuk mereka mendirikan atau dari hunian mereka yang mereka namakan wale. Jadi wale ini adalah bisa dikatakan sebagai salah satu objek lanskap budaya yang sudah mentradisi, yang masih bertahan hingga sekarang. Itu bisa dibuktikan dengan kalau kita menelusuri seluruh tanah Minahasa. Jadi di kampung-kampung, terutama kampung atau wanua yang diistilahkan kampung tua, di situ masih kita bisa temukan rumah-rumah yang asli rumah Minahasa. Kemudian dari kesimpulan saya juga, saya melihat banyak varian atau tipe, tapi juga berdasarkan subetnis itu ada sedikit perbedaan dari cara secara adat budaya setiap subetnis, tapi ada satu benang merah kesamaan dari secara filosofi orang Minahasa itu. Pertama, yang disebut wale, bale itu berciri rumah panggung, bertangga atau berkolong, baik satu maupun dua. Kemudian ragam hiasnya sebetulnya simple atau sederhana, paling banyak cuman bentuk-bentuk geometris. Berbeda dengan kalau di Bali, di Jepara, dan di suku lainnya, di Aceh itu sangat begitu kaya dengan bentuk-bentuk geometris. Namun punya makna simbol budaya yang melekat baik secara fisik maupun secara fungsi ruang bagi orang Minahasa yang mendiami rumahnya sendiri. Nah, bagi kami atau bagi saya, wale Minahasa ini masih tetap sebagai objek riset dari berbagai perspektif bidang keilmuan. Karena bisa kita melihat dari berbagai sudut pandang
ketika kita melihat kehadiran atau eksistensi dari Wale Minahasa ini. Nah, Wale Minahasa terakhir saya katakan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang masih mencerminkan tradisi budaya sebagaimana yang sudah saya ceritakan tadi, dari mulai peletakan batu pertama, mulai mereka membangun, sampai rumah itu selesai, ada prosesi untuk menguji kekuatan, dan juga tradisi lain yang melekat pada elemen meskipun juga sederhana itu masih ada tergambar atau tercermin dari wale-wale atau bale Minahasa yang tersebar di tanah Minahasa. Memang penelitian masih perlu untuk ada keberlanjutannya karena belum semua rumah Minahasa itu diteliti. Jadi sebenarnya masih banyak kampung yang belum tersentuh atau terjamah untuk diteliti oleh baik dosen atau peneliti yang tentunya tertarik dengan rumah Minahasa atau Wale Minahasa ini. Saya kira demikian untuk catatan akhir kesimpulan dari presentasi saya. Lebih atau kurangnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Wenti Triyuni. Terima kasih, salam sejahtera.